Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi barik salim ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang lalu banyak saudara-saudara kita yang masih ceria, gembira bersama kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang masih ada di samping kita, bersama-sama dengan kita melakukan kegiatan ibadah seperti sholat tarawih dan atau bekerja secara bersama-sama, yang mana tahun ini sudah tidak ada. Ada yang sudah cuti, ada yang sudah berhenti kerja, dan bahkan di tahun ini ada yang sudah tidak bisa menikmati bulan Ramadan ini. Mereka adalah yang telah berpulang ke rahmatullah. Untuk itu sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita yang berada di sini mengucapkan kata syukur yang mendalam kehadirat Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di tahun yang ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berasal dari daerah yang berbeda, kita berasal dari suku-suku yang berbeda, namun satu yang pasti tujuan kita sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mencari ridho Allah ialah senantiasa mengucapkan salawat, senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, ahli warisnya sekalian. Pertama-tama ingin kami sampaikan terima kasih kepada umumnya masyarakat Sadar yang telah mempercayakan kepada kami untuk berdiri di sini, dan terkhusus kepada pengurus-pengurus masjid yang mempercayakan kepada kami untuk berdiri di sini, karena sejatinya kami merasa diri kami tidak layak memberikan ceramah. Kami bersedia berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan salah satu dari upaya kami dalam mencari ridha Allah untuk diri kami pribadi. Kaum muslimin sidang jamaah Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang membosankan bagi sebagian orang. Bulan Ramadan adalah bulan yang menyiksa bagi sebagian orang. Bagaimana tidak? Selama bulan Ramadan, masjid itu berbunyi sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 11 malam, di mana orang-orang pekerja ini merasa sudah mulai ingin istirahat, dan suara-suara masjid ini mengganggu. Belum lagi jam 3 sudah bunyi lagi dia. Jadi waktu orang istirahat sangat sedikit selama bulan suci Ramadan. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membosankan, bahkan menjengkelkan. Tapi sejujurnya bagi orang-orang yang beriman, sebaliknya bulan Ramadan adalah bulan di mana mereka bisa mempertebal keimanannya. Bagi orang-orang yang beriman, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana bulan ini adalah kesempatan besar bagi kita mencuci seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai iman saya ibaratkan sebuah intan permata yang mahal harganya. Jika iman ini diberikan kepada seseorang yang salah,
maka iman ini tidak akan ada artinya. Namun jika diberikan kepada orang yang tepat, maka iman ini akan sangat mulia artinya. Ibaratnya kita mengambil segenggam emas di tangan kanan, kemudian di tangan kiri kita meletakkan rumput. Kemudian kedua benda ini kita letakkan di hadapan sapi. Kira-kira sapi pilih yang mana? Sapi pilih yang mana? Rumput. Sesungguhnya seandainya sapi menggunakan otaknya sedikit saja, sesungguhnya yang ada di sebelah kanan ini bisa membeli rumput sebanyak mungkin. Iya kan? Sangatlah berharga. Jadi iman ini jika kepada orang yang tepat, orang yang berpikir, maka iman akan sesuatu yang istimewa. Namun apabila kepada orang yang salah, maka tidak akan ada artinya nikmat iman ini. Maka kata Imam Ali, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, itu sama halnya seperti seekor apa? Bukan saya yang bilang ya, saya cuma mancing aja. Situ yang bilang seekor sapi. Kenapa diteruskan? Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari tanamkan iman ke dalam diri kita masing-masing dan juga ajarkan iman ini kepada anak-anak kita. Akan seperti apa tempat kita ini 10 tahun ke depan? Akan seperti apa negara Indonesia ini 10-20 tahun ke depan? Itu tergantung kepada anak-anak kita semuanya. Jika mereka sudah didasari dengan iman yang kuat, maka insya Allah tempat kita ini akan sangat bermanfaat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka anak-anak kita ini persilakan saja, dia mau jadi apapun silakan, asalkan dia seseorang yang beriman. Ada yang mau jadi jenderal, silakan jadi jenderal, tapi jenderal yang beriman. Ada yang mau jadi dokter, silakan jadi dokter, tapi jadi dokter yang beriman. Ada yang mau jadi pedagang, boleh, asal dia pedagang yang beriman. Insya Allah tidak akan kurang-kurang lagi timbangannya itu. Insya Allah akan pas. Ada yang mau jadi pemimpin, ada yang mau jadi manajer, boleh, silakan jadi manajer yang beriman. Yang mau jadi asisten yang beriman. Mau jadi staf yang beriman. Sehingga para pemimpin kita 10 tahun, 20 tahun ke depan sama seperti pemimpin-pemimpin kita yang sekarang yang alhamdulillah masih berlandaskan iman. Sehingga pemimpin-pemimpin ini mementingkan kepentingan religius daripada kepentingan pribadi perusahaan. Mau jadi petani, silahkan jadi petani yang beriman. Mau jadi pencuri, ya pencurian tidak ada ya, tidak ada pencuri beriman. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini merupakan malam ke-24 Ramadan, artinya menyisahkan kurang lebih 6 atau 7 hari lagi ke depan Ramadan akan segera berlalu. Apa yang ingin kami sampaikan di 6 hari sisa Ramadan ini? Di dalam Islam tidak ada kata terlambat untuk satu hal, yaitu bertaubat. Jangan berpikir sudah 23 hari, banyak puasa saya yang bolong, banyak tarawih saya yang bolong, sehingga mendingan tidak usah sekalian. Jangan, karena apa? Di dalam Islam tidak ada kata terlambat. Jika benar ingin bertobat, malam ini boleh, besok juga boleh. Islam tidak pernah mengenal kata terlambat. Minggu depan boleh, tahun depan boleh. Yang mau bertobat silakan tahun depan. Yang penting Anda yakin tahun depan masih hidup. Yang penting Anda yakin bulan depan masih hidup, silakan bulan depan bertobat. Jika Anda tidak yakin bahwa bulan depan atau minggu depan, jika tidak ada jaminan kita masih hidup, alangkah baiknya segerakan bertaubat. Karena walaupun tidak ada kata terlambat, tapi kita tidak pernah tahu kapan
dan sampai kapan batas waktu yang diberikan kepada kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang masih ada di rumah, yang masih berpikir malu atau enggan untuk bertobat, silakan pertimbangkan kembali, karena sesungguhnya 23 Ramadan telah berlalu. Coba kita kalkulasi, coba kita hitung-hitungan, ada berapa pahala, ada berapa keuntungan yang sudah kita abaikan, ada berapa pahala yang berhasil kita dapatkan. Mari kita kaji, mari kita hitung selama 23 Ramadan ini, apakah 23 Ramadan yang telah berlalu ini cukup menghapus dosa-dosa saya yang lalu atau belum cukup? Apakah 23 Ramadan ini cukup menjadi bekal saya untuk di akhirat nanti? Ya, jadi 6 Ramadan tersisa, saya katakan itu sangat cukup untuk menghapus dosa-dosa Anda yang lalu, jika dalam 6 Ramadan tersisa ini Anda benar-benar bertaubat dan istiqomah di jalan Allah. Karena apa? Di dalam 6 Ramadan ini masih banyak kemuliaan yang tidak dimiliki 23 hari sebelumnya. Di sini masih ada malam Lailatul Qadar, ya, yang mana itu jauh lebih baik. Jangankan 23 hari, ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi apa keistimewaan bulan Ramadan, karena mungkin sudah banyak penceramah yang menyampaikan hal tersebut dan mungkin kita semua sudah paham. Apalagi keistimewaan di 6 hari tersisa, di sini ada iktikaf. Berdiam diri saja di masjid bernilai ibadah. Ini luar biasa. Ini hanya ada di bulan suci Ramadan dan ada di akhir-akhir Ramadan. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa sudah terlanjur banyak pecah, sudah terlanjur banyak tarawih yang bolong sehingga enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih merasa malu terhadap kata-kata orang di sekitar kita yang terkadang mengatakan, tumben mau habis sudah Ramadan baru sholat, tidak perlu malu, saudara. Sesungguhnya orang-orang seperti ini tidaklah lebih mulia dari kita. Orang-orang seperti ini adalah orang baik sebenarnya. Karena apa? Setiap kali dia menghujat, setiap kali dia menghina, sesungguhnya dia telah mengambil satu daripada dosa-dosa kita. Semakin sering dia menghina, maka semakin berkuranglah dosa-dosa kita. Jadi ketika ada orang menghina kita ketika kita ke masjid, ucapkan alhamdulillah, karena sesungguhnya orang tersebut sudah berusaha mengurangi beban kita. Berarti dia orang baik, ya kan? Jadi berharap saja kalau ada yang kita ke masjid ada yang menghina, berharap semoga saja banyak yang menghina sehingga banyak dosa-dosa kita yang diambil oleh mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak yang ingin kami sampaikan, namun keterbatasan waktulah yang membatasi. Sesungguhnya apa yang malam ini kami sampaikan tidak semuanya mengutarakan apa yang bergejolak yang ada di dalam pikiran kami. Masih banyak hal. Dalam kesempatan yang mulia ini juga kami memohon doa dari jemaah sekalian agar supaya kami diberi kekuatan iman sehingga kami tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada sesuatu yang baik datang dari ucapan kami, sesungguhnya itu datangnya dari Allah untuk saudara, bukan dari kami. Kami hanya sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kata-kata yang buruk atau menyinggung perasaan hati saudara, itu tidak lain dan tidak bukan datangnya daripada kesalahan dan kekurangan kami sendiri. Untuk itu kami secara pribadi mengucapkan beribu-ribu maaf kepada Bapak jika tutur kata kami menyinggung atau menyakiti hati saudara. Demikian, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.